Nisa akan menjelaskan mengapa Thailand tidak pernah dijajah yang bersumber dari buku paket IPS kelas 8 yang disusun oleh Nurhayati MPD halaman 53. Penyebab negara Thailand tidak pernah dijajah oleh bangsa lain adalah karena dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, Raja Thailand pada masa itu sifatnya terbuka terhadap dunia luar. Sudah adanya orang-orang yang berpendidikan di Thailand pada masa itu, terutama keluarga kerajaan. Anak-anak raja, keluarga raja dikirimkan ke luar negeri, ke Eropa, guna menuntut ilmu, bahkan mendatangkan guru dari Eropa ke kerajaan untuk mengajarkan ilmu pengetahuan. Saya Sylvia Mahera akan menjelaskan faktor eksternal. Negara Thailand pada masa itu menjadi buffer state atau perbatasan wilayah para kolonialis Eropa antara Inggris dan utara dan selatan, Prancis di Indochina dan Belanda di Hindia Belanda. Sekarang kita tahu betapa besarnya pengaruh pendidikan terhadap suatu sejarah dan suatu bangsa. Perkenalkan, nama saya Siti Nurdala Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber primer yang bersumber dari buku Metode Sejarah edisi revisi 2020 yang dibuat oleh Profesor Dr. Nina Herlina halaman 24 sampai 28. Sumber primer yang dimaksud dengan sumber primer adalah bila sumber atau penulis sumber yang menyaksikan, mendengar sendiri atau mengalami sendiri peristiwa yang ditulis dalam sumber tersebut. Sumber primer adalah sumber yang belum diolah atau belum diganggu isinya. Sumber primer dapat dibagi menjadi dua. Saya dari kelas 10B mau melanjutkan penjelasan. Deadly primary causes. Sumber primer yang kuat yang tergolong sumber ini adalah sumber yang berasal dari para perilaku peristiwa yang bersangkutan atau saksi mata yang menyaksikan langsung peristiwa tersebut. Contoh, Kolonel Latif Henderson adalah sumber primer kuat untuk peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945 karena ia sebagai komandan PKA yang mengeberangkan daerah Merah Putih pada peristiwa tersebut. Saya Syatulinaya, saya akan melanjutkan penjelasan tadi. Yang kedua, strictly primary sources or tempo. Dari primary source, sumber primer yang kurang kuat atau sumber primer kontemporer. Sumber jenis ini dapat disebut pula sebagai sumber sezaman. Sumber ini berasal dari zaman terjadinya suatu peristiwa tetapi tidak memiliki hubungan langsung dengan peristiwa tersebut. Contoh, sumber tersebut tergolong sumber primer lisan yang kurang kuat. Seorang wartawan yang melaporkan peristiwa Sumpah Pemuda 1928 di harian Granger Bode pada awal November 1928 adalah sumber primer yang kurang kuat atau sebagai sumber di zaman saya, karena wartawan tersebut tidak hadir dalam peristiwa tersebut. Perkenalkan, nama saya Amalia Pratiana akan menjelaskan tentang sumber sekunder. Sumber sekunder yang dimaksud dengan sumber sekunder hanya mendengar peristiwa itu dari orang lain. Dalam hal ini harus dibedakan antara sumber sekunder dengan sumber kontemporer atau sumber sejaman. Untuk mudahnya dapat dikatakan bahwa dalam sumber sekunder, sumber tidak hidup sejaman. Sumber sekunder adalah sumber yang telah diolah lebih dahulu, misalnya buku-buku artikel, hasil kajian tentang suatu peristiwa dari orang lain yang menjadi perilaku sejarah. Perkenalkan, nama saya Wenar di Abdul Wahab, saya dari kelas 10B. Saya akan melanjutkan penjelasan yang tadi sudah disampaikan. Namun ada juga buku yang hasil tulisan bukan pelaku bisa digolongkan ke dalam sumber primer, misalnya autobiografi Bung Karno yang ditulis oleh Cindy Adams karena Bung Karno tak pernah membantah. Isinya habis gelap terbitlah terang, yang merupakan terjemahan dari kumpulan surat-surat L.A. Kartini, baik yang diterjemahkan Armijin Paen maupun Soelastin Soetrisno dapat dianggap sumber prime. Saya Muhammad Raba Ripaldi dari kelas 10B. Saya akan melanjutkan penjelasan teman saya yang tadi. Ada juga buku yang dapat dianggap primer dilihat dari satu sisi, namun dianggap sumber sekunder dilihat dari sisi lain. Misalnya buku Di Bawah Bendera Revolusi karya Bung Karno dianggap sumber primer tentang pendapat atau pandangan Bung Karno. Jadi sebagai berita pemikiran Bung Karno, namun
untuk hal-hal yang lain yang dikisahkan Bung Karno bersifat sekunder. Penelitian sebaiknya dimulai dari sumber sekunder karena dari sumber-sumber inilah hal-hal awal yang perlu diketahui bisa didapatkan. Dari sumber sekunder ini sejarawan dan membuat rencana penelitian dianggapan sementara hipotesis bisa dirumuskan.